Nama apa sih? Ibunya kemarin. Kemarin. Nggak tahu kamu bilang boleh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus Yesus. Sesuai dengan janji saya tempo hari bahwa kita akan mengenal satu bidang ilmu di dalam teologi yang bernama hermeneutik. Hermeneutik ini pada dasarnya adalah ilmu penggalian, ilmu latar belakang, ilmu konteks. Iya, kalau kita mencari di mesin pencari, di search engine, maka untuk wilayah salah satu pengertian yang kita dapat dari Wikipedia seperti yang tertulis bahwa hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Ini interpretasi makna inilah yang menjadikan dia ilmu hermeneutika ini dipakai di dalam penggalian-penggalian bahasa-bahasa di dalam kitab suci. Mengapa hermeneutika menjadi nama yang dipakai untuk satu bidang ilmu di teologi? Karena arti dari hermeneutika ini adalah fungsinya yang dahulu kala di zaman para dewa-dewa Yunani di Olympus itu ada seseorang dewa yang bernama Hermes, yaitu dewa pengetahuan dalam mitologi Yunani, dan Hermes ini penting. Jika terjadi kesalahpahaman, dialah yang akan mencari semua, menginterpretasikan semua segala macam. Pokoknya dengan caranya sehingga tidak menjadi benturan-benturan, kesimpang siuran, atau kecarut-marutan, atau segala sesuatu lah. Dan dari filsafat itulah, dari pemikiran itulah, dari keadaan, kepercayaan, kebudayaan pada saat itu berangkatlah sebuah bidang ilmu, yaitu bidang ilmu hermeneutik. Inilah yang dipakai oleh teologia saat ini untuk menggali bahasa-bahasa yang ada di dalam kitab suci, kitab para nabi, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Wahyu, Revelation, kitab Rasul, dan sebagainya ya. Kita juga akan mulai membedah bagaimana cara melakukan hermeneutik ini. Oke, sahabat terkasih, contoh dari menghermeneutik sebuah ayat itu adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Semisalkan bahwa banyak orang-orang berpendapat bahwa hukum Taurat itu sudah tidak relevansi untuk kehidupan zaman sekarang. Jadi yang dianggap
relevansi yang masih ada di hukum Taurat itu adalah yang 10 firman Tuhan ya. Nanti kita bahas, ada pembahasannya masalah hubungan antara 10 firman Tuhan itu dengan 2 hukum kasih, kitab Taurat dan kitab para nabi ya. Tapi untuk gampangnya saja langsung kita jalankan, kita ambil ayat yang menurut kita apakah ayat ini masih ada relevansinya di kehidupan saat ini. Karena ini adalah hukum Taurat. Nanti sahabat-sahabat sendiri ya yang menilai ya relevansinya ya. Oke. Tetap kita ambil dari buku hitam. Ya, warnanya bebas ya. Tapi cukup saya kasih perikop. Di sini adalah perikopnya itu Lembaga Alkitab Indonesia itu memberikan judul perikop itu hari raya. Dan hari-hari raya ini perikopnya ada tertulis di kitab Taurat, Imamat, kitab Musa ketiga, kitab 3 Musa. Oke? Di pasalnya yang ke-23 dan di ayatnya yang ke-22. Dia memiliki banyak kesinambungan ya dengan ada di tiga tempat, di 2 tempat lah. Jadi ada 3 yang membicarakan, ada 3 ya. Ada 3 yang berbicara tentang bahasan ini, sampai 3 loh ya, 3. Oke, saya bacakan nanti tinggal di compare aja benar atau tidaknya, tapi mudah-mudahan sih saya tidak ngarang-ngarang ya. Oke, saya bacakan. Imamat pasal yang ke-23 ayat yang ke-22. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habisan sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu itu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Oke sahabat terkasih, Maha bijaksana Tuhan Allah dalam segala perkaranya, dalam segala hukumnya, yang memberikan pertanyaan yang sangat lucu ya. Relevansinya kemana itu? Berlaku atau tidak itu kan lucu kan? Kita bedah ya. Oke, kita mulai membedahnya. Oke, kita masuk ke dalam judul ya. Judul maksudnya kita ingin membuat sebuah hermeneutika dengan tujuan untuk berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Maka kita kasih judul pelajaran kita adalah relevansi hukum Taurat Musa di zaman Perjanjian Baru dan zaman eskatologi kedua. Oke? Sebelumnya telah saya angkat kitab Imamat, kitab Musa 3 ayat yang ke-23 sampai ke-22. Mengapa saya mengangkat kitab ini? Karena atau ayat ini, kisah ini, karena ayat ini muncul 3 kali di dalam Alkitab tentang menuai hasil ladang, menuai hasil tanah. Ya, tentang panen ya, kita anggap itu tentang panen. Dengan judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia itu berbeda-beda. Imamat 23 ayat 22, judul perikopnya itu hari-hari raya. Dan
kalau kita mau bertanya, kenapa sih begitu urgensi? Ya karena memang kita lihat lagi ya di ayat sebelumnya itu, itulah tugas hermeneutik, kita lihat ayat yang sebelumnya, ayat yang sesudahnya, kita gali gitu. Apa sih maksudnya? Pasti ada, kenapa dia harus ada gitu ya. Kita baca ayat yang pertama dan kedua di Imamat 23, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Jadi ada Tuhan Allah tetapkan kepada bangsa Israel kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada hari-hari raya, dan kegiatan menuai hasil tanah termasuk di dalamnya. Juga kenapa kita mengambil ayat 22 sebagai tarikan untuk melakukan khotbah, penyampaian firman Tuhan, karena ada keanehan ya, ada keanehan tentang semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu, inna. Itulah katanya. Jadi di dalam berladang, di dalam sebuah hari raya, ketika kita panen, kita menuaikan hasil, maka ada yang harus kita tinggalkan. Yang pertama, kalau kita tanya relevansinya kepada zaman perjanjian baru, kepada zaman eskatologi kedua ini, saya nggak punya ladang, berarti nggak bisa dong saya dituntut untuk hal itu. Itu sikap apatis atau sikap apa, saya juga tidak mengerti. Tetapi pada kenyataannya, bukan ke situ kita carinya, bukan ke situ kita ingin memberikan penceramahan, tetapi kita harus melihat lagi, ada ayat-ayat yang seperti ini yang muncul, karena sudah saya katakan tadi ada tiga bagian ya. Di Imamat pasal ke-23 ayat yang ke-22 itu yang pertama, yang kedua lah ya sebenarnya. Dan yang pertama itu ada di Imamat ke-19 ayat 9 sampai 10. Oke, saya bacakan. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Cobalah itu kata dia, kata Tuhan Allah. Itu firman dia. Lagi-lagi kan harus kau tinggalkan bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang asing itu. Ini maksudnya apa? Oke, kita lihat apa yang Lembaga Alkitab Indonesia berikan perikopnya, judulnya. Oke, judulnya adalah Kudusnya Hidup. Oke, kita gali lagi. Kita pasti ketemu, sebelumnya pasti ada nih maksudnya. Kenapa dipilah dan diberi perikop? Karena memang beda ya. Pembicaraan ini berbeda-beda. Ini ada yang hukum, ada yang hukum, ada yang hukum, ada yang hukum, dan beda-beda. Memang ada pasal, hukum semua ada pasalnya, ada maksudnya, ada tentang ini, ada tentang ini, tidak satu serta-merta langsung semuanya der di situ, tidak. KUHP pun begitu, semua hukum begitu. Ya termasuk hukum Taurat pun ada begitu. Maka cobalah kita cari kalau kita mau menentukan apa sih ini maksudnya, temanya apa kan? Maka kita ambil dari yang pertama dan kedua lagi ya. Tuhan berfirman kepada Musa,
Berbicaralah kepada segenap jamaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Itu dia. Ketika dia berbicara panjang lebar, bagaimana dia memberitahukan Musa apa yang harus dibicarakan, muncul ayat ini. Lalu ketika Tuhan Allah berbicara tentang hari raya, ketetapan hari raya seperti apa, muncul ayat ini. Aneh kan? Pasti aneh. Pasti akan membuat pertanyaan bagi kita kalau kita meneliti kitab suci. Mengapa masalah panen 2 kali muncul di kitab Imamat? Kitab Imamat itu kitab apa? Kitab para imam loh. Para imam ini yang harus menjabarkan bagaimana. Ini kitab-kitab hukum loh. Gak sembarangan kitab Taurat Musa itu. Makanya ketika kita berbicara relevansi hukum Taurat zaman Musa, kitab Taurat Musa, hukum Tuhan yang dijabarkan, ya mungkin kebudayaan saat itu dengan zaman perjanjian baru setelah kebangkitan, setelah kenaikan dengan zaman eskatologi kedua ini sudah tidak relevansi. Hati-hati kita ya. Nanti kita ketemukan hasilnya ya. Kita belajar di sini supaya kita jangan salah kaprah. Jangan kita melakukan sebuah kesalahan fatal. Dan yang ketiga, dari semua ini, yang ketiga itu tertuang di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-24 ayat 19 sampai ke-22. Oke? Saya akan bacakan. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Apabila engkau memetik hasil pohon jaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Oke? Maha besar Tuhan, oleh karena kasihnya ya. Oh ya, ada yang tertinggal, maaf. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Oke, itu jawaban. Itu jawabannya. Kita menemukan jawaban loh. Bayangkan. Zaman perbudakan, ketika bangsa Israel itu sebagai seorang asing di tanah Mesir, sebagai seorang budak. Setelah lepas hegemoni tentang Yusuf, anak Israel, anak Yakub, cicit Abraham. Bagaimana kita harus melakukan, oh ya, ada yang terlupa, lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop untuk ulangan ke-24 ini tentang melindungi sesama manusia ya. Jadi kalau kita tarik kenapa bisa diberikan perikop, mereka orang-orang hebat ya. Kita harus akuin mereka bisa memberikan judul perikop itu karena di sini juga di jawabannya haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir ini, itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini, yaitu bahwa Tuhan melindungi kita. Itu juga termasuk ya. Tetapi
memang harus kita garis bawahi, ini hukum Taurat loh. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Si sahabat-sahabat terkasih, ini penekanannya sangat bahaya ini. Ini rambu-rambunya bahaya sekali ini. Berhasil kita sebagai manusia, budak kita di masa lalu, itu tetap, ya, itu tetap. Karena firman Tuhan, ketetapan itu tidak pernah hilang. Walaupun yang menjadi budak itu ya itu. Apa ya, nenek moyang lah ya kita bilang. Ya belum tentu kita gitu. Atau mungkin juga orang tua, bukan orang tua kita ya. Ya mungkin orang-orang tua kita terdahulu. Ya nenek moyang lah. Jadi patut kita pikirkan secara masak-masak relevansi hukum Taurat Musa ini tentang perladangan, tentang panen, tentang penuaian panen, tata cara panen. Tata cara panen. Di situ jelas diatur. Oke, bagi yang punya ladang, bagi yang tidak punya ladang. Oh, saya tidak punya ladang, ya mungkin pekerjaanmu bukan ladangmu mungkin kan salah. Itu ladang loh. Aku bekerja di ladang Tuhan loh. Kan seperti itu. Apakah kita harus berkeras di situ? Jangan kita berkeras di situ kalau kita sebagai pengkhotbah. Karena apa? Karena ada homiletika. Jadi kalau kita mau mencari lagi gambaran yang kita ingin angkat ke dalam penyampaian firman Tuhan itu apa? Ya mendingan jangan kita tembak-tembak ya, mendingan kita memberikan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dari ketiga pasal ini kita ambil nih. Ya kan? Apa ini yang kita mau ambil di sini? Yang mau kita gali di sini? Orang miskin. Nah, kenapa kita gali orang miskin? Karena Imamat 23, Imamat 19 itu bicaranya orang miskin. Tetapi kenapa Ulangan 24 itu berbicaranya anak yatim dan janda? Oke, orang asing, orang miskin. Tetapi itu Imamat 23 dan Imamat 19 ya. Ulangan 24 itu bicaranya anak yatim dan janda, orang asing. Itu. Kalau kita mau narik, menghermeneutikkan, mengkotakkan bahwa yang dimaksud dengan orang miskin di dalam kitab atau di dalam penyampaian firman Tuhan, kita tetap mengambil misalkan bahwa orang miskin itu hanya mengacu kepada anak yatim dan janda. Nanti kita akan temukan di banyak ayat bahwa orang miskin mungkin dari Kejadian sampai Wahyu, sampai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, banyak itu tulisan orang miskin kan. Nah, kalau kita tetap kotakkan itu bahwa orang miskin itu adalah anak yatim dan janda, kita konsisten terhadap hal itu. Jangan lagi berpikir orang miskin itu, wah tuh gini bajunya compang-camping begini, jangan deh. Bisa tuh ngeprank kalau zaman now mah, ya kan? Itu kan bisa kita bawa ke dalam homiletika kan. Tetapi ketika kita bicara orang miskin, maka kita akan menemukan di situ adalah anak yatim dan janda, dan itu mutlak ya, mutlak. Nilainya itu konstantanya ada. Konstanta itu yang bernilai ya, anak yatim jelas bernilai, janda jelas bernilai tuh ya. Ya tapi kalau dia karena baju compang-camping itu absurd lah. Dunia hayal itu. Orang kaya pun pakai baju compang-camping biar nggak kelihatan kayanya, biar nggak dipinjam uangnya. Ayo banyak yang seperti itu. Tetapi ketika bicara anak yatim, ketika kita bicara janda, maka kita bicara orang miskin. Itu bahasa kita.
Supaya kita tidak nendang ke sana, tidak nendang ke sini. Itu gunanya hermeneutika. Kita menggarisbawahi apa yang menjadi ketentuan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita cari, kita gali, kita kotakkan, supaya kita tidak menyalahi etika estetika kita di dalam menyampaikan firman, supaya tidak lagi kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini, kesana kesini. Jadi untuk sahabat-sahabat ketahui mengapa saya mengambil hermeneutika, contoh-contoh hermeneutikanya adalah tentang seperti ini, relevansi hukum Tauratnya seperti apa. Maka sebagai penutup ya, saya ingin katakan gitu, misalkan kita dalam berkhotbah gitu kan, maka untuk kita ketahui, kita bikin dulu kalimat penutupnya ya, gitu, bahwa ketika Tuhan Allah menetapkan bahwa kita ini dahulu budak di tanah Mesir, itulah sebabnya Tuhan Allah memerintahkan kita melakukan hal ini, bahwa Tuhan ingin mengingatkan kita di dalam keberlimpahan kita. Kita tidak boleh melupakan bahwa ada anak yatim, ada janda, ada orang asing yang hidup bersama-sama dengan kita, hidup bermasyarakat bersama-sama dengan kita, bertetangga dengan kita. Ya, kalau kita memikirkan membantu atau tidak membantu, membantu atau tidak membantu dengan menghitung kancing ya, kancing baju, atau menghitung jari tangan kita yang 10 ini seolah-olah bakal jadi 8, 7, 6, 5. Tuhan Allah itu telah memberikan ingat kepada kita bahwa kita ini diberkati oleh Tuhan Allah. Itulah penyampaian berkat itu melalui kita untuk orang-orang ini. Itu kalau konteksnya kita memiliki ladang, kebun, dan kita memiliki pekerjaan di gedung. Sebenarnya sama ya, ladang kita itu di sana nyangkul, di sini kita nyatet pakai ballpoint atau pakai komputer. Itu nggak ada bedanya sebenarnya. Hanya kita saja memikir, wah kalau ngeladang, ya udah ladang kan, gue kan begini kantoran. Kalau kita tetap melakukan hal itu, kita sebagai orang yang apatis. Kita seorang yang akan, enggak lah, itu bukan urusan saya lah, gitu. Melarikan diri dari firman Tuhan, percayalah. Seberapapun besarnya itu sudah ada bagiannya kalau kita mengajarkan lagi hukum Taurat. Jadi kalau kita tidak lagi menggali tentang apa sih Taurat Musa itu, sejujurnya kita tidak akan pernah hidup juga ya. Tapi nantilah itu kalau sudah sampai kepada hubungan itu ya, antara hukum Taurat, kitab para nabi, kitab Taurat, hukum kasih ya, kita sampaikan ke situ. Tetapi yang ingin saya tekankan di tempat ini, jangan takut untuk menghermeneutik, mencari latar belakangnya. Ini saat ini adalah supaya kita hidupnya kudus. Kalau seperti ini pada waktu hari-hari raya, supaya kita menjadi berkat bagi orang mungkin kan. Dan yang kedua, bahwa kita melindungi sesama kita. Jadi dalam konteks-konteks ini semua sudah jelas bahwa keinginan Tuhan itu adalah kita membantu sesama kita yang berkesusahan, yaitu orang miskin yang adalah anak yatim dan janda, juga orang asing yang berada bersama-sama kita. Akhir kata, saya Virus mengucapkan terima kasih telah bersama dengan saya di dalam channel YouTube kita tentang pembelajaran hukum Taurat lah ya, kita ambil ya, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. Shalom.